sebelum menjadi penyelenggara memang dalam kondisi sakit, tapi dalam tahapan proses pendaftaran. Satu anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara, KPPS, Desa Jene Maeja, Kecamatan Ponran Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan berpulang. Mendiang almarhum Aziz Zulfiansyah meregang nyawa 2 hari pasca bertugas menjadi anggota KPPS 7, di tempat pemungutan suara, TPS 01. Ketua KPU Luwu, Abdullah Sape Ampin Maja mengaku, pihaknya merasakan kehilangan setelah kepergian almarhum. Kata Sape, sebelum bertugas menjadi anggota KPPS, mendiang Aziz memang mengidap penyakit. Ia mengidap penyakit hipertiroid atau gondok beracun. Sejauh ini, kami mendapat informasi, sebelum menjadi penyelenggara memang dalam kondisi sakit. Tetapi dalam proses pendaftaran KPPS beliau dalam kondisi sehat dan memenuhi syarat untuk menjadi KPPS, jelasnya, Sabtu, 17 Februari 2024. Walau begitu, sambung Sape, kepergian mendiang Aziz itu berlangsung dengan tenang. Tak ada tanda-tanda yang diperlihatkan Aziz, selama ia bertugas di dalam TPS. Dan proses kepergian almarhum ini sangat tenang. Sudah makan, tidur, dan kemudian berpulang. Yang jelasnya beliau adalah petugas KPPS kami. Saat ini kami akan berkoordinasi terkait administrasi terkait hal-hal yang dianggap perlu, akunya. Tapi saya berkoordinasi ke teman-teman KPPS-nya sangat aktif dan melaksanakan tugasnya dengan baik. Beliau bertugas di KPPS 7, TPS 01 Desa Jene Maeja, tambahnya. Sape mengaku, sebelum mendaftar sebagai anggota KPPS, setiap calon wajib mendapatkan surat keterangan kesehatan. Surat keterangan itu bisa diambil dari puskesmas atau anggota KPPS ini. Anggota dan lain-lain juga. Semoga almarhum ini diberikan tempat yang layak isinya. Tentu kami dari pihak KPU merasa berduka atas meninggalnya salah satu petugas KPPS kami. Itu sejauh ini menurut informasi bahwa kondisi kesehatan beliau akhir-akhir sebelum menjadi penyelenggara memang dalam kondisi sakit, tapi dalam tahapan proses pendaftaran KPPS yang bersangkutan ini dalam kondisi sehat dan tentu dalam proses administrasinya memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi salah satu petugas KPPS. Tentu proses meninggalnya beliau ini kan dalam kondisi yang sangat tenang, sudah makan, istirahat, tidur-tidur, kemudian beliau meninggal. Tentu dari pihak keluarga memaafkan kalau misalnya ada kekeliruan, dan tentu kami yang namanya kematian Pak, kita tidak bisa tahu kapan datangnya. Yang jelasnya beliau ini adalah petugas KPPS kami, dan insyaallah kami akan mengurus segala sesuatunya, administrasinya terkait dengan hal-hal yang dianggap perlu dan dikoordinasikan dengan pemerintah dan KPPS. Apakah pernah menyampaikan curahan hatinya Pak ke Pak Ketua atau bagaimana? Sejauh ini saya belum pernah disampaikan dari teman-teman yang bersangkutan ini. Tapi saya koordinasi ke teman-teman PPS-nya bahwa beliau ini aktif, sangat aktif, sehat, dan melakukan tugas-tugas sebagai penyelenggara dengan baik. KPPS berapa kalau boleh tahu Pak? KPPS 7, di posisi KPPS 7 di bagian pencuri tinta, dia bertugas di TPS 1. Pengurusan BPJS bagaimana Pak dari KPU? Untuk pengurusan BPS ini, sementara hari ini saya koordinasi dengan Pak Kabak SDM Provinsi, dan saya instruksikan ke PPK dan TPS untuk mengurus segala administrasinya untuk diproses lebih lanjut. Pak, kita tahu bahwa almarhum ini punya riwayat penyakit Pak. Apakah sebelumnya pihak KPU tidak ini memeriksa kesehatan terlebih dahulu pada saat penerimaan KPPS tersebut? Ada penyampaiannya begitu. Informasi saya kan tidak terlalu tahu penyelenggara sampai ke bawah. Penyampaiannya kan ada seperti itu pasca meninggalnya almarhum. Tapi sebenarnya dalam proses seleksi administrasi dalam petugas KPPS itu memang ada tanda bukti surat kesehatan, keterangan kesehatan dari puskesmas atau rumah sakit. Nah,
yang bersangkutan ini menurut informasi dari teman-teman penyelenggara di bawah bahwa beliau ini pada saat proses pendaftaran dalam kondisi sehat. Kondisi sehat, makanya kemudian lahir administrasi memenuhi syarat dalam hal seleksi penerimaan petugas penyelenggara. Saya kira itu.